Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk hari ini, mari kita dengar suara Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis di kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Di sana dikatakan demikian. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada banyak hal dan banyak orang yang mengharapkan bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya secara langsung. Seolah dengan cara demikian jalan hidup mereka akan berubah. Dan memang ada juga yang berjanji akan merubah hidup bila Tuhan berbicara secara langsung kepada dia. Namun faktanya tidak selalu demikian. Contohnya kita lihat dalam nats ini Nebukadnezar sendiri. Sudah 2 kali Tuhan menegur Nebukadnezar melalui mimpi. Mimpi yang kedua itu pun tidak membuat Nebukadnezar bertobat secara utuh. Hanya beberapa waktu lamanya ia berubah. Namun ketika Babel selesai dibangun dan megah, dengan angkuh Nebukadnezar menjadi sombong. Sombong membuat orang meninggikan diri, lupa bahwa segala sesuatu yang bisa dia raih merupakan pemberian Tuhan. Padahal Tuhan bisa saja mengambil harta dan kuasa orang-orang yang sombong dalam sekejap mata. Bahkan kesadaran dan pikiran mereka pun dapat diambil oleh Tuhan, sebagaimana yang Tuhan perbuat terhadap Nebukadnezar dalam nas kita pagi ini. Nebukadnezar pun dihukum Tuhan. Mimpi jadi kenyataan, pikiran dan kesadaran menjadi hilang. Ia hidup seperti binatang, karena sekejap mata kesadaran dan pikiran Nebukadnezar diambil oleh Tuhan. Keadaan buruk itu dialami oleh Nebukadnezar selama 7 tahun. Sampai akhirnya hajaran berat itu melahirkan suatu pengakuan. 7 tahun dia menderita bagaikan binatang. Dan selama 7 tahun melahirkan suatu pengakuan akan kemahakuasaan Allah yang merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ia mengaku dan menyatakan bahwa dia akan tunduk dan menyembah kepada Tuhan, Raja Surgawi. Pengakuan atas kemahakuasaan Allah akan membuat orang menundukkan diri di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, adakah kesombongan dalam diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi? Anda, saya, kita semua perlu hati-hati untuk menjawab pertanyaan ini, karena pada saat kita menyatakan bahwa kita tidak sombong, justru disitulah letak kesombongan kita semua. Sebab itu kita perlu waspada, karena sesungguhnya benih kesombongan itu ada dalam diri tiap-tiap orang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu setelah kita sadar dan berangkat dari kesadaran kita pribadi lepas pribadi, bahwa kita harus mengaku bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.